bangsa mendengungkan tentang perdamaian dan tiba-tiba dalam waktu 2 minggu berikutnya terjadi kesepakatan perdamaian ini luar biasa, Bet. Nah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan dalam kaitan ini, kan pertanyaan yang penting, apakah perjanjian damai ini yang sedang terjadi ya, yang dilakukan di Timur Tengah ini merupakan penggenapan daripada nubuat firman Tuhan. Daniel pasal 7 itu, Daniel mendapat sebuah mimpi ya. Penglihatan begitu, mimpi tentang 4 binatang yang muncul. Ya kan? Itu kan menggambarkan tentang 4 kerajaan yang pernah berkuasa di dunia ini kan. Ada kerajaan Babilonia, ada kerajaan Media Persia, ada kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Ini negara-negara Arab, negara-negara Muslim yang agaknya kan susah untuk mau bersatu secara ideologi, susah, Bet, ya kan, punya ideologi yang sangat bertentangan dengan Israel. Tapi kenapa mereka akhirnya bisa mencapai kesepakatan? Itu suatu yang luar biasa. Kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Dan indikasi-indikasi ini harus kita cermati. Nah, gereja jangan abai. Secara bijak. Iya, gereja harus mencermati ini sebagai sesuatu yang membuat kita bukannya jadi takut ya. Kita nggak harus jadi takut. Justru kita dengan semua indikasi ini kita semakin punya waktu untuk bersiap. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Senang boleh bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lagi dalam program kesayangan kita, Garansi Gali Kebenaran Sejati. Membahas yang esensi bukan yang sensasi. Saya berharap kita semua tentunya masih dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Karena ya Tuhan menyertai kita mungkin dalam segala keadaan. Baik pada waktu kita mengalami berbagai macam situasi yang mungkin naik turun, keadaan yang tidak baik-baik, tetapi Tuhan kita selalu baik. Dan dalam program ini tentunya saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang selalu setia yang ada di Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Puji Tuhan, baik, Bet. Puji sehat, aman semua. Lu gimana? Baik-baik Kak El, puji Tuhan. Nih kita belakangan ini kan kalau kita mencermati geopolitik luar negeri ya. Wih, berat. Jadi agak-agak keluar nih. Bahasanya geopolitik. Iya kan. Maksudnya kalau lagi kita rame sih. Iya, lagi rame soalnya ya. Maksudnya kalau kita mundur 2 tahun lalu itu kan kejadian di bulan Oktober bagaimana waktu itu Israel diserang oleh kelompok teroris Hamas. 7 Oktober ya. Kemudian banyak lah orang-orang Israel akhirnya disandra. Tapi setelah 2 tahun berselang keadaannya kan berbalik nih. Cepat banget gitu ya. Iya. Cepat. Ya ada berbagai macam kejadian-kejadian tentunya yang melatar belakangi hal itu terjadi. Kemudian sampai hari ini yang terjadi adalah kejadian yang ada di sana. Tiba-tiba orang-orang atau bangsa-bangsa yang tadinya mungkin berseberangan dengan Israel. Sekarang setelah peristiwa itu berselang 2 tahun, kemudian terjadilah kesepakatan damai. Dan ini penting nih kan. Iya. Nah, kita melihatnya mungkin apakah ini menjadi sebuah kerinduan seluruh bangsa ya. Dalam artian karena memang ini kan perang ini sepertinya tiada akhir ya kan. Dari sejak Israel merdeka sampai hari ini. Kemudian ya pokoknya berbagai macam peristiwa-peristiwa politik dalam negeri. Baik di Israel sendiri dan juga kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah. Dan kadang juga bisa berdampak sampai ke negara kita Indonesia gitu ya. Iya. Ya kemudian yang jadi pertanyaannya adalah perjanjian damainya itu implikasinya gimana buat kita dan buat negara-negara yang ada di Timur Tengah sekarang ini. Oke, ya memang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya, ketika tanggal 13 Oktober ya kalau nggak salah ya Bet ya, terjadi kesepakatan damai ya lewat sebuah perjanjian yang isinya kalau nggak salah tuh 20 butir ya perjanjian, dan itu melibatkan begitu banyak negara kan, ya. Bukan hanya Israel dan Hamas yang berkonflik. Israel dan Hamas yang berkonflik bisa maju ke meja perundingan aja itu udah sesuatu yang amazing ya. Yang kita nggak pernah prediksi ya. Ini berpuluh-puluh tahun, beberapa dekade ini mereka bermusuhan,
berperang, konflik ya kan, sampai akhirnya terjadi serangan yang sangat masif di Gaza ya. Itu kan orang nggak pernah bisa memprediksi kalau kedua entitas ini bisa akhirnya berunding dan sepakat untuk damai. Hamas menyerahkan sandera-sandera yang merupakan warga negara Israel yang disandra oleh mereka pada peristiwa 7 Oktober itu 2023, dan Israel harus menarik pasukannya kan dari Gaza. Itu aja udah sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini juga melibatkan bukan hanya dua entitas yang berkonflik itu, tapi juga negara-negara yang lain kan. Mesir, Qatar ya kan. Mesir yang tadinya juga merupakan negara yang mendukung ya Hamas ya kan. Karena berbatasan dengan Gaza kan, jadi mereka mendukung secara akses ya. Pasokan-pasokan ya kan, logistik dan lain sebagainya yang dimiliki Hamas ya masuknya dari Mesir ya. Lalu Qatar juga kita sama-sama tahu juga membackup Hamas ya. Sampai kemarin kan Israel membom Qatar kan di Doha, itu yang dianggap sebagai markasnya Hamas di Doha, Qatar ya. Jadi selama ini kita tahu Qatar dan Mesir, bahkan negara-negara Arab itu adalah negara-negara yang mendukung gerakan Hamas ya, Palestina. Walaupun secara langsung yang mendukungnya adalah Iran ya, tapi negara-negara Arab itu juga kan memberi dukungan lah, baik secara moral dan lain sebagainya. Nah itu mereka bisa maju dalam sebuah perundingan dan mencapai sebuah kesepakatan perjanjian damai, itu suatu hal yang luar biasa. Nah kalau tadi pertanyaan lu adalah apa implikasinya buat kita, buat kekristenan kita dan buat bangsa kita? Menurut gue sih ini penting ya. Kita suka atau tidak suka, kita mau nggak mau ya. Israel ini kan menjadi, kita udah bahas ya di episode sebelumnya ya. Ini kan menjadi alarm ya kan. Ini menjadi alarm jam. Jadi apa yang terjadi di Israel sana itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena Israel ini bisa jadi alarm waktunya Tuhan ya buat zaman ini kan. Nah, salah satunya mungkin yang sekarang ini sedang ramai berkaitan dengan yang sedang terjadi ya, perjanjian damai yang nggak pernah mungkin bisa dipikirkan oleh manusia selama ini ya di dunia ini ya. Bagaimana negara-negara, bangsa-bangsa yang selama ini bermusuhan, berseberangan, baik secara keyakinan, ideologi ya kan, maupun kepentingan-kepentingan masing-masing. Susah berdamai, tapi tiba-tiba bisa berdamai kan. Dalam lu tadi bilang dalam kurun waktu yang sangat ya singkat ya kan. Dan belum pernah ada rasanya dalam sejarah konflik Arab, dunia, Israel, dunia Timur Tengah gitu ya. Sampai mereka bisa satu meja. Betul gitu. Ya kan 7 Oktober 2023 Israel diserang oleh Hamas, lalu kemudian muncul konflik ya kan, perang berkepanjangan dan lain sebagainya, ya kan. Terus ingat nggak lu tanggal 10 September Israel meluncurkan serangan ya, bom ke arah markas Hamas di Doha ya kan. Dan itu kan memunculkan reaksi yang sangat luar biasa dari bangsa-bangsa Arab dan seluruh dunia lah. Kayaknya seluruh dunia tuh kayaknya mengecam ya. Israel kan udah attack satu negara. Saya dianggap kan melanggar kedaulatan Qatar sebagai sebuah negara yang tidak berkonflik dengan Israel ya kan. Nah itu kan kecaman-kecaman luar biasa sampai puncaknya tuh di sidang PBB ya, tanggal 23 September itu kan. Yang lalu. Kayak semua bangsa kayaknya mengecam dan semua bangsa menyerukan untuk Israel menghentikan dan dunia masuk ke dalam perdamaian lah. Ya mereka semua mendengungkan perdamaian, termasuk presiden kita ya. Pak Prabowo ya. Juga di dalam kesempatan pidatonya di PBB itu kan mengumandangkan ya kan untuk dunia ini damailah, perdamaian. Ya, semua bangsa mendengungkan tentang perdamaian dan tiba-tiba dalam waktu 2 minggu berikutnya terjadi kesepakatan perdamaian ini luar biasa, Bet. Nah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan dalam kaitan ini, kan pertanyaan yang penting, apakah perjanjian damai ini yang sedang terjadi ya, yang dilakukan di Timur Tengah ini merupakan penggenapan daripada nubuat firman Tuhan? Itu kan pertanyaannya kan. Ya menurut gue bisa jadi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kemungkinannya cukup besar karena beberapa indikasi yang kita lihat ya kan, bahwa
sekarang ini perdamaian itu menjadi sebuah isu yang sangat penting ya, menjadi sebuah tema sentral yang dikumandangkan, didengungkan oleh semua pemimpin dunia. Karena sekarang ini kita lihat hampir di seluruh belahan dunia konflik terjadi, baik konflik internal maupun konflik antar bangsa. Betul. Iya kan? Pakistan dan Afghanistan, ya kan? Rusia dan Ukraina belum selesai, ya kan? Terus Rusia, Ukraina belum selesai, kemudian negara-negara Eropa, khususnya yang bergabung dalam NATO juga kemudian udah memanaskan hubungannya sama Rusia kan, sempat memanas, dan mereka udah saling siap nih, untuk saling menyerang kan gitu. Lalu kita juga punya tetangga Kamboja dan Thailand ya kan, juga berkonflik ya kan. Belum lagi suasana memanas di Laut Cina Selatan ini kan, yang bisa menjadi sebuah menjadi sebuah bara yang bisa memanas ya, antara Cina Taipei dengan Cina Tiongkok ya. Dan semua sedang bergejolak di internal mereka, di dalam negeri ya kan, di Spanyol, di Prancis, di Belanda, di Inggris, demonstrasi untuk menolak imigran dari negara-negara muslim itu kan begitu kuat, memanas semua nih. Jadi tema perdamaian itu memang jadi sesuatu yang sangat penting ya, dan relevan untuk dikumandangkan. Dan ketika mereka sedang mengumandangkannya, kita melihat tercipta sebuah kesepakatan perjanjian damai di Timur Tengah yang melibatkan berbagai macam bangsa yang punya kepentingan berbeda, yang tadinya bermusuhan, saling menyerang, tapi bisa duduk sepakat. Ini kan ada apa kan? Nah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, coba lu baca dulu deh. Nanti mungkin lengkapnya gue saranin sih pemirsa membaca kitab Daniel ya. Kitab Daniel ya kan? Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, dan Daniel pasal 9. Tapi kita membaca ayat pasal 9 ayat 27 aja, kitab Daniel. Ada satu bagian daripada nubuatan kitab Daniel itu yang menurut gue kemungkinan besar bisa jadi ini hari-hari ini sedang digenapi nubuat. Ini sebuah nubuatan yang diucapkan ribuan tahun yang lalu, Bet. Kitab Daniel pasalnya 9 ayat 27. Nah, sebelum lu baca, kasih tahu dulu ya bahwa Daniel pasal 7 itu Daniel mendapat sebuah mimpi ya. Penglihatan begitu, mimpi tentang 4 binatang yang muncul. Ya kan? Itu kan menggambarkan tentang 4 kerajaan yang pernah berkuasa di dunia ini kan. Ada kerajaan Babilonia, ada kerajaan Media Persia, ada kerajaan Yunani, dan kerajaan Romawi. Tapi kemudian Daniel dalam mimpinya itu mengatakan bahwa dia melihat ada satu binatang lain yang keluar, yang muncul, yang berbeda dengan 4 binatang yang sebelumnya. Nah, inilah yang dianggap sebagai kekuatan yang akan muncul di akhir zaman ini. Itu jadi relevansinya di masa kita sekarang ini. Itu Daniel pasal 7 ya. Kemudian Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9 puncaknya itu nubuatan 70 minggu ya. Nah, kan 69 minggunya sudah terjadi di masa lalu ya kan. Nah, ada 1 minggu yang tersisa ya kan. Nah, itu yang sedang kita nantikan. Nah, salah satu itu di ayat 27. Kita baca dulu ya. Di Daniel pasal 9 ayat 27 ya. Demikian kata firman Tuhan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi Daniel pasal 9 ayat 27 ini kan memberitahu kepada kita bahwa penguasa yang akan muncul itu akan membuat perjanjian. Dia bukan membuat perjanjian, tapi mengukuhkan saja kan, memperkuat sebenarnya perjanjian-perjanjian yang sudah ada kan. Kita sama-sama tahu ya, yang lalu kan ada Abraham Accord ya, itu yang melibatkan Israel dengan beberapa negara Arab. Betul. Ya, ada perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk kemudian mereka merehabilitasi ya hubungan-hubungan mereka ya, antara Israel dengan Bahrain, dengan Maroko ya kan, dengan Sudan ya kan, Arab Saudi ya kan. Ini negara-negara Arab, negara-negara Muslim yang agaknya kan susah untuk mau bersatu secara ideologi, susah ya kan, punya ideologi yang sangat bertentangan dengan Israel. Tapi kenapa mereka akhirnya bisa mencapai kesepakatan? Itu suatu yang luar biasa. Nah, orang yang ada di balik kesepakatan perjanjian damai ini kan sama dengan orang yang hari ini
memprakarsai, menginisiasi perjanjian damai yang sedang terjadi di Timur Tengah hari ini. Lewat perjanjian dengan Israel dan bangsa-bangsa yang lain yang tanggal 13 Oktober yang lalu itu kan. Nah, Daniel mengatakan dalam nubuatnya dalam kitab Daniel pasal 9:27 itu penguasa ini akan mengukuhkan perjanjian itu kan dengan banyak orang, dengan banyak bangsa kan. Dan itu sedang kita lihat hari-hari ini kan. Jadi perjanjiannya tidak hanya terjadi dari Israel dan Hamas, tapi Israel dengan bangsa-bangsa yang lain ya kan. Kalau nggak salah waktu 13 Oktober itu kan ada perwakilan dari NATO, dari Eropa ya kan, dari Uni Eropa, dari negara Muslim, Indonesia termasuk ya. Presiden kita hadir di sana ya, ada yang mewakili Amerika Latin dan lain sebagainya. Jadi perjanjian ini dibuat melibatkan banyak orang, banyak bangsa. Jadi gini, dalam arti kata perjanjian yang kita baca tadi di Daniel pasal 9 ayat 27 kepada yang sedang mereka lakukan ini ya kayaknya. Bisa jadi ya kan. Makanya bisa jadi merupakan sebuah penggenapan dari nubuat itu. Makanya kita perlu mencermati terus ya kan eskalasinya dan perkembangannya ya Bet ya. Bisa jadi ini kan adalah sebuah nubuatan dari perjanjian nubuatan daripada kitab Daniel pasal 9 27 itu. Namun katanya kan di tengah 7 masa itu di tengah 7 tahun itu 7 masa ya di situ. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban. Dia akan mengingkari perjanjiannya kan gitu kan. Dan jadi dan dia akan menghentikan katanya apa? Menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, jadi Daniel ini melihat bahwa penguasa ini seolah-olah kan memberi damai. Seolah-olah menawarkan sebuah perdamaian yang sedang dikejar, yang sedang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Yang sedang hopeless dengan semua situasi konflik dan lain sebagainya. Karena ini konflik-konflik ini kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan krisis yang sangat luar biasa loh di dunia ini loh. Baik krisis energi, krisis pangan, ya kan, krisis politik dan lain sebagainya. Multidimensional jadi krisisnya. Macam-macam lah dampaknya pasti kan ya. Harga minyak akan melambung, harga pangan akan melambung dan lain sebagainya. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang diantisipasi oleh bangsa-bangsa itu sebabnya mereka mendengungkan perdamaian. Dan kebetulan ada satu sekarang sosok yang ya mulai mencuat ya. Walaupun dia secara sosoknya tidak terlalu menonjol, tapi dia di belakang layar. Yang tampil di depan layarnya kan kelihatannya Donald Trump-nya kan, tapi sosok ini kan di belakang ini kan dia yang mengatur semuanya, yang menginisiasi semuanya itu tidak terlihat menonjol, tapi dia berhasil dengan lobby-lobbynya yang sangat luar biasa. Dia bernegosiasi dengan bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dia menawarkan hal-hal yang berbeda, pendekatannya berbeda loh. Dengan Qatar dia berbeda, dengan Turki dia menawarkan yang berbeda, dengan Mesir dia berbeda. Dia punya kelihayan, dia punya kemampuan. Kita harus akui lah Bet. Ya. Dia punya kecakapan, kelihayan yang luar biasa. Ya kan? Apakah ini yang akan menjadi sosok antikristus? Kita belum tahu. Tapi indikasinya sudah mulai muncul, sudah mulai ada ya kan. Nah itu sebabnya kita perlu waspada ya. Nanti menurut gua ya, ini perjanjian damai yang sedang diupayakan, sedang dikerjakan oleh bangsa-bangsa ini yang kita lihat sekarang mulai ada di Timur Tengah. Jangan-jangan ini merupakan perdamaian palsu, Bet. Perdamaian yang disetting oleh kekuatan manusia. Karena menurut gua perdamaian yang sejati itu hanya akan muncul ketika Yesus datang menjadi raja. Yesuslah Raja Damai itu. Dialah yang bisa memerintah bumi ini dengan kedamaian. Karena dia memerintahnya dengan kebenaran dan keadilan. Betul. Begini, tadi kan Kak Elia udah panjang lebar nih, terus mengarahnya ke perjanjian damai. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini, dan kemudian kita lihat relevansinya yang terjadi, bangsa-bangsa udah sepakat nih ya, bisa duduk bareng, bisa, walaupun mereka kan entitasnya beda-beda nih. Diikat dalam satu perjanjian damai, ini kan nggak mudah nih. Karena kita tahu kan kalau udah bicara konflik Timur Tengah, Israel dan negara-negara Arab itu pasti melibatkan banyak bangsa dan seringkali perangnya itu sesaat udah gencatan senjata pecah lagi. Tapi di momen kali ini tuh, ya tadi bilang bahwa 2 tahun yang lalu mereka diserang oleh kekuatan teroris Hamas dan kemudian di 2 tahun berikutnya keadaannya berbalik kan, jadi damai. Nah, apakah itu mengindikasikan ini secara mungkin secara hitung-hitungan persepsi jemaat ya secara umum. Berarti kedatangan Tuhan makin dekat dong. Kalau kita mengacunya ke arah ini gitu ya.
Ya indikasinya ke arah itu. Kalau gue sih melihatnya indikasinya ada ke arah itu. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Jadi indikasi-indikasi ini harus kita cermati. Nah gereja jangan abai. Secara bijak. Iya, gereja harus mencermati ini sebagai sesuatu yang membuat kita bukannya jadi takut ya. Kita nggak harus jadi takut. Justru kita dengan semua indikasi ini kita semakin punya waktu untuk bersiap, ya kan? Mempersiapkan kehidupan kita seperti gadis-gadis yang bijaksana itu, yang mempersiapkan pelita dan minyaknya kan gitu kan? Nah ini menariknya Kak. Kalau kita bicara kedatangan Tuhan kan orang selalu akan dua nih aspek yang terjadi dalam jemaat ya. Ada orang yang ketakutan, oh Tuhan mau datang nih. Gitu. Ada orang yang yes Tuhan datang. Nah kita posisi gereja harus di mana nih? Kita menantikan dengan pengharapan yang benar-benar. Yang pertama, lu nggak usah takut dengan semua ini. Kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dan Dia punya rencana yang luar biasa buat gerejanya. Dan pasti Dia akan melaksanakan rencananya itu buat gerejanya. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita kan. Yang kedua, ya kita jangan abai. Jangan takut juga, tapi juga jangan abai. Ada orang-orang yang udahlah ini biasa aja ya kan gitu kan. Dari dulu Tuhan mau datang, tolong nggak datang-datang. Nah, hati-hati loh. Karena Alkitab berkata bahwa buat orang-orang yang seperti ini Tuhan akan datang kepada mereka seperti pencuri di malam hari ya kan. Nah harusnya sikap kita sebagai gereja adalah mari kita cermati semua situasi ini. Jangan abai, jangan takut juga, tapi justru semua yang terjadi hari ini, indikasi-indikasi yang kita sedang lihat hari ini yang terjadi, membuat kita tuh jadi sadar, membuat kita tuh mempersiapkan diri, waspada, berjaga-jaga. Ini saatnya kita nggak bisa main-main gitu loh, karena harusnya kita mempersiapkan kehidupan kita. Coba lu baca dulu dalam 1 Tesalonika ya, pasal yang kelima ya. Ini nasihat firman Tuhan yang menurut gua masih ada kaitannya dengan Daniel pasal 9 dan ayat 27 tadi gitu. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima ya kan? Iya, ayat 1 coba lu baca ya, sampai kita ayat mulai 11. dari ayatnya yang pertama ya. Iya. 1 Tesalonika pasal 5 mulai dari ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, stop dulu situ, Bet ya. Jadi perhatikan tuh ayat 1 sampai 3 ya. Dia bilang gini, bahwa soal waktu dan masanya kamu nggak perlu tahu. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak kasih tahu kan tanggalnya, waktunya kan. Tapi kita tahu secara tanda-tanda yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan ya kan. Nah itu sebabnya kemudian dia berkata bahwa ketika semua orang sedang berkata damai, aman, semua ini kan kelihatan semua sudah menuju kepada perdamaian kan, ya kan? Damai yang palsu menurut gue, Bet. Damai yang damai yang dikerjakan oleh akal, pikiran manusia, bukan damai yang datang dari Tuhan. Ini kan semua upaya manusia kan. Terakhir gue baca tuh beritanya kan, Ukraina sedang ditekan oleh Donald Trump ya, oleh Amerika Serikat untuk maju ke perundingan damai sama Rusia. Udahlah damai aja lalu lah kan gitu kan. Jadi memang upaya untuk ke arah sana kan sedang dikerjakan dan begitu masif ya sekarang ini. Nah, Alkitab bilang dalam 1 Tesalonika pasal 5, ketika orang berkata damai, aman, tiba-tiba hari itu datang kan. Iya. Lanjutannya katanya seperti pencuri kan, katanya di malam hari kan. Kan nggak ada pencuri yang ngomong-ngomong, Bet. Itu datangnya secara tiba-tiba dia kan biasanya. Tapi itu buat dunia ini, Bet. Jadi hari Tuhan datang. Jangan salah mengerti ya. Datang seperti pencuri di waktu malam itu buat orang dunia ini. Buat orang yang abai gitu kan. Tapi kadang-kadang kan terbalik nih, Kak. Maksudnya orang dunia fine-fine aja. Kok yang ketakutan di gereja malah gitu. Coba lu baca terus dah. Gitu ya. Masih di ayat 3. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Maka tiba-tiba katanya kan. Dia datangnya secara tiba-tiba tuh. Buat orang dunia ya kan. Terus. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dia menganalogikannya seperti perempuan yang mau bersalin kan. Kalau perempuan yang hamil, udah hamil tua, mau bersalin kan, rasa sakitnya itu datangnya tiba-tiba, Bet. Iya kan? Terus? Di ayat 4, tetapi kamu
Tetapi kamu, katanya kan. Ini buat kita ya, buat anak-anak Tuhan. Buat anak-anak Tuhan nih. Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Iya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Iya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, jadi Yesus hari itu datang seperti pencuri di waktu malam itu buat orang dunia, karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau kita kan Alkitab udah kasih tahu tanda-tandanya, ya kan gitu kan. Nah, kita katanya hari itu tidak datang kepada kita seperti pencuri, karena kita nih anak-anak siang, anak-anak terang, anak-anak terang siang, gitu ya kan. Karena Alkitab udah kasih tahu buat kita. Nah, kalau Alkitab udah kasih tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya atau indikasi-indikasinya, ya kalau kita nggak tahu ya salah kita berarti kan gitu. Dan memang kalau lanjut sampai ayat 9 ada satu statement dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bagus banget nih. Masih di 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Di ayat itu bilang begini, karena Allah Tuhan nih tidak menetapkan kita, maksudnya kita semua anak-anak Tuhan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Jadi Tuhan nggak mungkin lah kita ini akan masuk dalam penghakiman dunia ini, murka Tuhan atas dunia ini, nggak mungkin gitu kan. Makanya dia sudah kasih tahu sama kita tanda-tandanya. Terus dah lo baca deh. Iya, itu sampai di ayat berapa tadi? Ayat 9 tadi. 9. Terus ayat 10. 10. Nah, lanjut di ayat yang ke-10. Iya. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena jadi itu baik ketika kita sedang bekerja, sedang di waktu siang, atau kita sedang tertidur di waktu malam, ya kan. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita hidup bersama dengan Tuhan, gitu kan. Tuhan ada dalam kita dalam Tuhan, gitu maksudnya ya. Jadi terus jangan takut ya. Karena itu katanya ayat yang ke-11, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Gitu. Iya, justru makanya kita harus saling menasihati nih, saling membangun, saling menguatkan. Bet, hati-hati nih. Ini tanda-tanda sudah ada nih, kan, jangan terlena gitu kan. Kita harus saling membangun dan menguatkan gitulah. Jadi itu nasihat firman Tuhan buat kita. Luar biasa ya. Jadi sedemikian panjang tadi Pastor Elias sudah memberikan penjelasan bagi kita terkait perjanjian damai yang terjadi antara Israel dan bangsa-bangsa di sekitar Israel, dan implikasinya buat juga negara kita Indonesia. Ini merupakan sebuah alarm zaman bagi kita semua untuk selalu berjaga-jaga, waspada. Karena memang waktunya sangat singkat, sedikit. Kita nggak pernah tahu nih kapan Tuhan mau datang, tetapi bagi kita gereja Tuhan, Tuhan janjikan bahwa kita tidak akan ditimpa murka. Tetapi saudara dan saya katanya waktu kita hidup, kita berlakukan aktivitas, kita melakukannya bersama-sama dengan Dia. Kiranya garansi kali ini memberkati kita semua. Dan jika Bapak Ibu Saudara ada permohonan doa ataupun respon terhadap tayangan ini, saudara bisa tulis di kolom komentar dan juga bisa memberikan respon kepada kita lewat WA di nomor WA 08772484 Saya ulang sekali lagi, 08772484 Kiranya program kali ini memberkati kita semua. Dan di akhir program kita akan berdoa buat semua pemirsa garansi ya Kyle ya. Oke, mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan di mana kami diberikan satu pemahaman lagi. Ternyata semua peristiwa yang terjadi di dunia ini sudah tertulis oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarkan kami mempunyai perilaku berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Kami gak pernah tahu waktu dan saatnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, firman-Mu berkata, bagi kami anak-anak terang, kami adalah anak-anak siang, mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin langkah hidup kami. Berikan kepada kami spirit untuk selalu berjaga-jaga, tidak abai ya Tuhan. Dan biarkan gereja-Mu selalu bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya lewat program garansi ini,
biar menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan lewat tayangan ini nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati hamba-hambamu, berkati gerejamu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang mengalami pencobaan, mereka yang mengalami tekanan-tekanan hidup yang begitu rupa dalam kehidupan. Kami percaya ada Tuhan yang masih tetap menolong kami, yang selalu memberikan kepada kami jalan keluar dan tuntunan yang jelas, supaya arah hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.